Wila. Semester semester 3 sudah masuk semuanya kan? Yang di asrama? Yang ikhwan sudah Ustaz, yang akhwat nggak tahu. Oke, Eropa nggak ngajak adik tingkatnya? Iya Ustadz, nanti kami ajak bentar Ustadz. Oke, baik. Kalian di kelas atau di kamar? Di kamar Ustadz, di Eropa. Oke, baik. Oke, kemarin terakhir kita sampai Mukamilat ya. Mukamilat Jumlatain ya, pelengkapnya ya, bahasan pelengkapnya kemarin marfuat sudah ya, dan serba-serbinya ya, termasuk kemarin yang inna kana sama dhonna masuk di atas ya. Mansubat, kita sekarang masuk ke mansubat dulu ya. Di sini ada pelengkapnya, ada mansubat, majrurat sama tawabi ya. Meskipun tawabi ini nanti akan berkaitan dengan semua hukum ya. Ya. Hukum marfu, hukum mansub, hukum majrur, hukum majzum. Nah, ini semuanya yang ikut nih di tawabi. Nah, oke. Mansubat di sini dituliskan ada 9 ya. Meskipun nanti kalau kita hitung lebih dari 9 ya. 9 di sini ada mafa'il khamsah, maf'ul ya, jenis-jenis maf'ul nanti ada 5 ya. Maf'ul itu nanti ada 5 pembagiannya. Kemudian ada hal, tamyiz, mustatsna, munada. Nah, meskipun di sini mansubat belum masuk nih. Di antaranya kemarin apa? Khobar kana. Khobar kana masuk di sini mansubat ya. Kemudian isim inna. Isim inna juga masuk di sini. Jadi kalau tambah udah 11 tuh. 11 ditambahin tawabi. Nah, tawabi ini, nah meskipun tadi kita bilang ya, ini masuk ke semuanya. Jadi kalau dibilang mansubat bisa, tadi berapa? 11, 15-an ya. Itu. Nah, termasuk la nafilid jins, maaf, 16. La nafilil jins. La ilaha. Nah, ini. Itu juga sama tuh. Oke. Kita malah ke awal ya, mansubat. Yang pertama adalah 1 sampai 5 ya. Mansubat 1 sampai 5 mafa'il khamsah. Jenis-jenis maf'ul. Ada 5. Pertama maf'ul bih, kedua maf'ul fih, ketiga maf'ul lah, li ajli, min ajli, sama di sini istilahnya. Kemudian maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul mutlak. Ya, ini ada 5 maf'ul nih. Jadi maf'ul ada 5 jenisnya, ada bih, fih, lah, ma'ah, mutlak. Oke. Ini saya kira ini pengulangan ya. Kalian sudah dari hari kemarin saya masuk Kamis, sudah ada belajar Jumat, Senin, Selasa. Wah, udah 3 hari. Kiranya udah belajar juga kalian. Mengulang. Ini juga mengulang. Oke. Hukumnya maf'ul maf'ul ini semuanya nasab ya. Maka kita nanti akan bilang mansub ya. I'rabnya kalau dia mu'rab maka kita bilang mansub. Kalau dia mabni, kita bilang fi mahali nasbi. Ya, fi mahali nasbi. Oke. Kita mulai dari satu-satu maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih bahasa kita lebih mudah objek. Ya, isim yang menjelaskan waqa'al fi'lu alaihi. Fi'il bekerja padanya. Ya, yang dikenai pekerjaan. Itu maf'ul bih. Jawab dari pertanyaan eh, apa namanya? Terjadi pada apa fi'il? Ya, itu apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada sesuatu itu. Jadi objek. Ini nasarallahu al-muslimina. Di sini al-muslimin dia maf'ul bih. Akramtuka. Nah, kalau di sini muslimin berarti kita bilang al-muslimin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi ya. Ya. Di anahu jamak mudzakkar salim. Adapun akrom tuka di sini ka ya, domir mutasil, oke, mabni alal fath fi mahali nasbi maf'ul bih ya, fi mahali nasbi maf'ulun bih. Nah ini ya, oke. Kemudian uhibbu nuran, nah, ini nuran maf'ul bih nasab ya, mansub.
Akhoka di sini akho. Unsur akhoka akho. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi alif li'annahu asma'il khamsah. Oke. Maf'ul bih ada pertanyaan? Oke, lanjut. Maf'ul fi. Maf'ul fi ya dikatakan di sini isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Nah, dia sama dengan dzarf. Ya, kalau kita bilang dzarf, keterangan ya, yang mana ada dzarfu zaman, ada dzarfu makan. Dan kenapa dinamai fi? Karena seolah di situ ada makna fi, ya, ada makna fi. Nih, mulai daripada dzarfu zaman dulu, ya, keterangan waktu, isim yang menunjukkan waktu fiil, ya, kejadian fiilnya tersebut, yang mana mengandung makna fi, kita bilang tadi ya, menjadi jawaban dari pertanyaan kapan. Kapan terjadinya. Nah, itu. Contoh, sholat muznatu lailan. Nah, ini. Seolah maknanya sholat muznatu fi lailin. Fi lailin. Nah, kalau kita bilang fi lailin, fi harfu jar. Lailin isim majrur. Nah, tapi kalau kita bilang lailan, nah ini. Maknanya sama, maknanya sama. Tapi i'rab berubah. Lailan kita akan bilang apa? Maf'ul fi mansub wa alamatu nasbihi fathah, oke. Kemudian di sini Ramadan, shamal muslimuna Ramadan, ja'at rindun qoblal asri, qobla. Ini ya qobla, ini juga sama. Sanusafiru idza tola'ati syams. Kata idza. Idza di sini adalah dzarfu zaman. Oke. Ada pertanyaan dzarfu zaman? Lanjut. Dzarful makan sama isim yang menunjukkan tempat kejadian. Jawaban dari kata aina. Kalau tadi kapan, ini di mana? Ya, contoh namal adilu tahta syajarah. Ya, tidur tahta. Ini tahta kita bilang tahta ya, dia bisa kita katakan sebagai maf'ul fi. Khalfa, shallaitu khalfa. Khalfa juga sama. Oke. Kemudian ijlis haitsu. Nah, ini haitsu nih. Ya, haitsu juga sama. Oke. Nih, jadi semuanya adalah maf'ul fi. Ya, cuman kenapa haitsu dhammah? Nah, di sini haitsu kita akan bilang apa dia? Mabni, ya. Mabniu ala dham fi mahalli nasbi maf'ul fi. Oke, ini maf'ul fi. Berikutnya maf'ul lah atau li ajli. Lah atau li ajli. Isim yang menunjukkan ya sebab alasan daripada kejadian itu atau alasan fiil terjadi. Jawaban dari limada, mengapa, kenapa. Contoh, ja'a Zuhairun talaban lil ilmi. Ya. Boleh nggak kalimatnya ja'a Zuhairun li talabil ilmi? Boleh. Tapi kita nggak akan bilang sebagai maf'ul fi. Dia akan menjadi isim majrur karena li. Tapi kalau kita bilang talaban, li-nya dibuang, maka akan menjadi talaban maf'ul lah atau li ajli. Ya. Tadi saya bilang fi ya. Maf'ul li ajli atau maf'ul lah. Ya. Mansub. Roja'a, wajlis roja'a. Ya, artinya li roja, manfaah. Ya, roja'a maf'ullah, mansub. Hayaan, hayaan. Di sini juga sama ya, hayaan. Dia mansub, ya, maf'ullah, mansub. Oke, jadi jawaban secara arti dia menjawab dari pertanyaan mengapa, kenapa, apa alasannya, atau kadang apa tujuannya. Itu. Berikutnya maf'ul ma'ah. Nah, ini maf'ul ma'ah. Siapa ini? Yang titik siapa itu?
Oke, baik. Maf'ul ma'ah ya, yang mana bersama ya di sini bersama, dan dia ada kata bantunya. Kata bantunya adalah huruf waw. Nah, di sini kita belajar tidak selalu huruf waw itu artinya dan. Waw bisa berarti demi, bisa berarti ma'a. Pada maf'ul ma'a ini waw berarti ma'a. Ya, yang mana menunjukkan makna kebersamaan. Nah, di sini ada dua jenis nih. Ada maf'ul ma'ah ya, yang mana alladzi lam yaf'al fi'il, yang mana dia tidak mengerjakan pekerjaannya. Maksudnya apa? Fi'ilnya beda sebenarnya. Atau maknanya bukan satu fi'il. Contoh, tamasyaitu wasyati'ah. Tamasyaitu wasyati'ah. Ya, tamasya itu tamasya ya. Saya bertamasya. Nah, dengan saya bertamasya bersama dengan syati, bersama dengan pantai. Maksudnya gimana? Saya bersama pantai. Nah, ma'asyati maksudnya. Apakah syatinya juga ikut jalan-jalan? Tentu tidak. Tapi maksudnya adalah saya bertamasya ya, menikmati pantai. Ya, seolah apa namanya? ditemani oleh pantai ya, meskipun pantainya nggak bergerak, ikut jalan-jalan itu. Kemudian adapun bentuk yang kedua adalah maf'ul ma'ah alladzi fa'alal fi'lu walakin la bila qasdi ya. Yang mana maf'ul ma'ahnya ikut ya, ikut dengan fi'ilnya tapi tidak ada maksud seperti itu. Tamasyaitu wal hirrah. Hirrah di sini kucing ya, hirrah. Apakah ikut jalan-jalan hirrahnya? Ya, enggak. Ikut jalan-jalan tapi tentu bukan maksudnya yuk saya juga mau ikut, bukan di situ. Ya, dia bawa kucingnya untuk bertamasya. Nah, di sini hirrah sebagai maf'ul ma'ah. Oke. Baik. Tapi kalau nanti kalian bilangnya bacanya wal hirratu, nah nanti akan menjadi atof ya. Ini berarti mengerjakan bareng-bareng tuh, mengerjakan fiilnya. Kalau di sini membersamai ya. Sama kalau kita bilang misalkan nimtu nimtu wal qamara. Nimtu wal qamara. Nah, seolah kita bilang maksudnya saya tidur, bulan juga tidur. Enggak. Nimtu wal qamara. Berarti bulannya seolah mendampingi kita. Ya, mengawasi maksudnya, mendampingi kita ketika tidur. Oke. Itu maf'ul ma'ah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, biar cepat. Oke, lanjut. Yang kelima, maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak dia aslinya masdar ya, yang diambil dari fiilnya. Masdar ya. Nih, di sini contoh masdar daraba yadribu darban, da'a yada'u du'aan, jalasa yajlisu julusan. Kita bilang ya, setiap maf'ul mutlak pasti masdar. Ini kaidahnya. Tidak semua masdar maf'ul mutlak. Tidak semua masdar maf'ul mutlak, tapi maf'ul mutlak pasti masdar. Dan diambil dari fiilnya. Nah, ini bukan contoh nih. Contohnya nih berikutnya. Ah, fungsinya apa? Maf'ul mutlak. Di sini ada fungsi ya. Kapan menggunakan maf'ul mutlak? Satu, taukid. Ya, untuk penekanan, penegasan. Da'autullaha du'aan. Nah, ketika dimunculkan maf'ul mutlak, du'aan bukan maf'ul bih, bukan maf'ul lah, bukan maf'ul yang tadi disebutkan, ya ma'ah apalagi nggak ada wanya. Tapi di sini du'aan adalah maf'ul mutlak, yang artinya maknanya menjadi saya sungguh-sungguh benar berdoa, berdoanya benar-benar sampai ditegaskan dengan kata du'aan. Yang pertama sebagai penegas. Yang kedua, penjelasan bentuk atau jenis, bisa bentuk, bisa jenis. Bayanun nau. Contoh da'autullah du'a al-muttarri. Ya. Saya berdoa kepada Allah ya, layaknya doanya orang yang butuh. Ini. Jadi untuk menjelaskan bentuknya, caranya berdoa seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan apa namanya? Maf'ul mutlak. Nah, yang ketiga bisa untuk angka, jumlah, adat ya. Da'autullah da'watain, dakwah
dakwatan, ya, ini dakwatain 2 kali, ya. Nah, itu maf'ul mutlak sebagai apa namanya? Berapa kali, ya, jumlahnya berapa banyak. Maf'ul yang 5 ada pertanyaan sebelum kita masuk hal? Tidak ada, lanjut. Oke, biar cepat. Yes. Hmm. Baik, kita lanjut. Hal. Nah, di sini sebelum masuk hal, hal itu kondisi ya. Nah, yang mana dia menunjukkan keadaan dari sahibul hal. Nah, tapi di sini ingin diperbandingkan dulu. Hal dan naat, naat atau sifat itu akhawan, dia bersaudara tuh, mirip. Hal dan naat itu bersaudara. Hmm. Cuman apa bedanya? Nah, pertama kita harus ingat dulu. Apa bedanya? Hal adalah dia wasfun nakirotun. Dia sifat, tapi bentuknya catat nakirah. Jadi hal itu nakirah. Yubayyinu halati sahibihil ma'rifah. Yang mana dia menjelaskan kondisi sahibil halnya, yang mana dia ma'rifah. Nah ini catatan ya. Hal itu nakirah, sahibul halnya dia ma'rifah. Oke. Zaman al-fi'il. Ya, saat terjadinya fi'il. Oke. Nah ini. Nah di sini dia menjawabnya daripada bagaimana kondisinya. Hala kaunihi. Bagaimana kondisi dia ketika melakukan fi'il tersebut. Eh, perbandingan nih. Adapun naat ya, adapun naat, naat atau sifat dia adalah wasfun sama nih mensifati ya yubayyinu sifatan min sifati sahibihi menjelaskan sifat dari sahib sahib man'utnya kalau bilang ya wa yuwafiquhu fit ta'rif au fit tankir. Nah, catatan di sini perbandingannya adapun naat itu isim kembar. Isim kembar dalam arti apa? Kalau man'utnya nakirah maka dia nakirah, kalau ma'rifah dia ma'rifah. Nah, tadi perbandingannya kalau hal selalu nakirah. Hal selalu nakirah. Nih, ya. Yang mana dia menjawab dari pertanyaan bagaimana sifatnya. Bagaimana sifatnya. Oke. Dan ini akan nanti maknanya akan berbeda ya. Kalian kapan menggunakan naat, kapan menggunakan hal. Nah, itu. Itu maknanya akan kentara sekali. Oke. Perbedaannya min haitsu ta'rif wa tankir. Nah, daripada ma'rifat nakirahnya, idza wafaqal wasful mausuf ta'rifan aw tankiran saral wasfu na'tan. Nih. Kalau kembar tadi nakirah ma'rifahnya sama, dua kata itu sama, nakirah ma'rifahnya ma'rifah ma'rifah nakirah nakirah sama, maka kita sebut sebagai na'at. Ja'a aus. Nah, ini aus nih ma'rifah ya. Aus nama alam ma'rifah. Maka ad-dhahiku. Ad-dhahiku di sini pakai al berarti ma'rifah. Maka ad-dhahiku kita bilang na'tun. Na'tun marfu li marfu. Ya, li aus di sini. Atau li fa'il. Oke. Ja'a rojulun. Rojulun nakirah. Dhahikun. Ya, dhahikun. Ya, nah di sini sama nakirah nakirah ma'rifah ma'rifah. Adapun idza khalafal wasful mausuf kalau dia menyelisihi ta'rifan au tankiran saral wasfu halan. Kalau dia menyelisih nggak sama, maka dia akan menjadi hal. Ja'a aus, ya. Ja'a aus dhahikan. Ya. Aus di sini apa namanya? Nama tadi nakirah ma'rifah, dhahikan nakirah. Maka dhahikan dia apa? Sebagai hal. Dan ini beda. Ja'a aus ad-dhahiku artinya apa? Telah datang aus nih ad-dhahiku yang sifatnya suka senyum ya. Nih. Jadi senyum ini melekat pada aus. Mau dia sekarang kapanpun dia akan seperti itu. Itu kalau dia naat ya, sifat yang melekat. Adapun hal ini hanya keterkaitan dengan kondisi jaa datang nih, aus dohikan ya. Jadi pas datang dia senyum, bisa jadi setelah datang dia nggak senyum lagi. Nah, ini lihat nih.
Makanya kalau kita bilang nih kalimat sifat Allah ya, asma wa sifat, ketika kita bilang apa namanya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini pakainya naat. Maka itu melekat ya. Tapi kalau misalnya kata godiba, ya, godiban. Nah, itu dia nggak pakai al-godib. Kalau al-godib berarti nanti marahnya itu akan menjadi melekat seperti sifat. Kapanpun, sekarang, dulu, akan datang, akan melekat. Tapi kalau cuma godiban, berarti pas saat itu saja. Nah, inilah kondisi ketika menggunakan hal. Oke, ini. Kalau hal ini berubah menjadi ma'rifah, nah, maka akan berubah menjadi naat. Oke. Adapun dari itu tadi dari nakirah ma'rifahnya. Adapun dari segi i'rabnya, hal wajib nasab. Ya, hal selalu nasab. Adapun naat dia tabi, ngikutin. Kalau marfu marfu, majrur majrur, mansub mansub. Oke. Nah, adapun sekarang kita melihat nih bagaimana sohibul halnya ataupun man'utnya. Kalau dilihat perbandingan, kalau dilihat dari sohibul hal sama man'utnya. Nih, untuk sohibul hal, untuk sohibul hal, dia bisa dalam bentuk isim zohir, ya isim zohir yang penting tadi makrifah ya, nama ya, nama orang atau nama apapun lah, ataupun bisa juga domir, bisa dia domir, ya, baik domir baris, nah di sini domir baris nih, atau domir mustatir, boleh pakai hal. Ya, jaa di sini domir mustatir. Dohikan. Maka dohikan di sini hal. Jadi sohibul halnya bisa isim dohir, bisa domir. Adapun man'ut la yakunu illa isman dohiron. Ya. Adapun man'ut dia wajib isim dohir. Tidak bisa domir. Ya, tidak bisa domir. Nih. Dan jenis ya, kalau kita bilang di sini kondisi hal ataupun jenis ya, hal sama man'ut itu naat ya, maaf. Hal sama naat itu bisa isim mufrad kayak tadi, dohikun, dohikan bisa ya. Bisa juga syibhu jumlah, bisa juga syibhu jumlah. Nih, contoh di sini. Ja'a aus, nah ini ya. Aus nih ala qadamaihi. Ya, ja'a aus ala qadamaihi. Maka ala qadamaihi ini setelah kita i'rab nih. Ala harfi jar. Qadamai ini isim majrur karena ala dan dia mudhaf ya. Hi domir ya, mabni fi mahali jarri mudhaf ilaih ya. Kemudian syibhu jumlah ala qadamaihi bisa kita bilang apa? Hal misalkan. Ini hal. Namun ja'a rajulun ala qadamaihi. Nah, ini rajulun di sini sebagai fa'il tadi kan. Nah, ala qadamaihi bisa kita bilang ana na'am. Ini. Ala qadamaihi ya, setelah satu-satu ya, setelah di i'rab satu-satu baru kita bilang syibhu jumlah ala qadamaihi fi mahalli. Nah, di mahal apa nih? Nah, ini nggak langsung marfu fi mahalli. Atau bisa juga dalam bentuk jumlah ya. Contoh di sini jaa aus yusabbihu. Nah, yusabbihu di sini dia kita bilang jumlah fi'liyah ya yusabbihu nih jumlah fi'liyah fi mahalli nasbi hal. Atau boleh wa huwa yusabbihu. Jumlah ismiyah wa huwa yusabbihu fi mahalli hal. Atau di sini lisanuhu. Jadi bisa dia atau man'ut seperti itu juga. Oke. Baik. Itu tadi tentang hal. Adakah pertanyaan sebelum masuk tamyiz? Jalan aja Ustaz. Jangan tidur ya. Enggak, Ustaz. Adakah pertanyaan? Lanjut kalau tidak. Insya Allah mafi, Ustaz. Nah, sudah. Ini murojaah doang. Murojaah kalian sudah berhari-hari menikmati nahwu. Masya Allah. Oke. Tamyiz. Tamyiz adalah isim nakirah. Nah, isim nakirah dia. Bukan ma'rifah ya. Isim nakirah. Clue-nya di sini. Yufassiru ibhaman qablahu ala makna min. Ya. Yang mana dia mentafsirkan ya,
memperjelas sesuatu yang mubham, ya, yang masih umum, belum jelas, ya, yang maknanya min. Maksudnya termasuk bagian dari, ya. Nih, jadi bisa berarti maknanya min atau min jihati. Kita misal. Nah, di sini tamyiz ada tamyiz mufrad, ya. Maka naibhamuhu fi mufrad. Nah, di sini tamyiz mufrad biasanya kalau dia tadi huwa ladzi tudau qablahu min. Madha isruna titik misalkan. Madha isruna. Nah, ini mufrad. Mufrad bukan berarti selalu bentuk artinya satu, ya, enggak. Mufrad di sini berarti apa? Kalimah. Ya, ingat kemarin khobar juga dibagi tiga, ada khobar mufrad, ada syibhu jumlah. Nah, ini yang mufrad temannya syibhu jumlah sama jumlah. Isruna. Nah, isruna apa? Kalau cuma madho isruna, isruna apa? Rojulan. Nah, rojulan di sini seolah kita bilang isruna min, ya, isruna min rojulin. Ya, min tadi. Tasodak bisoin. Nah, kalau misalnya tasodak bisoin, so apa? Aruzza. Min aruz. Nah, di sini dia tamyiz mufrad. Oke, baik. Berikutnya, tamyiz nisbah. Kalau tadi mufrad, ini nisbah. Maka naibhamuhu fi nisbati fi'lin ila ismi. Ya, nisbah fi'il ke isimnya. Oke. Nah, ini yang maknanya min jihatin. Dari sisi apa? Contoh, tobal mu'minu, ya, tobal mu'minu. Toyib, apanya yang toyib? Nafsan. Nah, kata nafsan di sini adalah tamiz. Oke. Kemudian zakat hananu, nah, khuluqon. Ya, jadi seolah dari sisi apa yang zakat di sini, yang suci, yang bersih. Nih, washta'ala ra'su, apa yang menyala nih? Sisi apa yang menyala? Syaiba. Oke. Sibawai akdamu minal kisai, ya. Akdam dari sisi apa nih? Ya, wafaan. Oke. Nah, ini mufrad dalam arti maaf, nisbah dalam arti dia adalah kaitannya dengan apa yang toba, ya. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi isruna rojulun, rojulan, maaf. Itu. Kalau ini dari bagian apanya, mungkin nggak tampak secara lebih abstrak, ya, lebih abstrak. Yang nisbah di sini abstrak. Adapun yang mufrad tadi lebih ke bisa dikatakan bendanya konkret. Nih, belum mustasna. Lanjut. Oke. Mustasna. Paling gampang isim ya ba'da adati istisna, ya. Isim yang terletak setelah istisna, ya. Nih, diantaranya, nah ini nih arkanul istisna, rukunnya ada al mustasna minhu, ya, mustasna minhu yang dikecualikan, ada tul istisna, ya, jadi perlengkapan istisna atau huruf-huruf istisna, ada illa, ghair, siwa, ada, khala, hasya, ini, ya. Jadi setelah ini disebutnya istisna atau mustasna. Jadi ada tiga nih, mustasna minhu itu yang pokok, kemudian alatnya yang dipakai buat istisna, kemudian yang terakhir adalah mustasnanya. Hmm. Kondisi. Nah, ini ada beberapa jenisnya nih. Ahwalul mustasna bi illa. Ya, kondisi istisna dengan illa. Yang pertama ada istisna tam musbit. Ya. Tam artinya komplit, musbit berarti dia apa? Kalimat positif kalau bahasa kita. Ya, isbat. Ya. Nih. Di sini ya pada kalimat ini mustasna wajib nasab. Contoh, safarol ikhwatu illa wahban. Nah, ini mustasna wahban.
Di mana tahu tam? Tam karena di sini kalimatnya sempurna. Safaro fiil, al-ikhwah fa'il. Ingat ya? Sudah cukup itu. Fiil dan fa'il kalimat sempurna. Rukunnya sudah ini. Musbit. Musbitnya dari mana? Tanpa harfu naf'i. Tidak pakai harfu naf'i, maka musbit. Kalau dia tam musbit, maka mustasnanya wajib nasab. Oke. Adapun ketika dia tam manfi. Tam, ya, berarti kalimatnya komplit, unsurnya komplit, tapi dia manfi, negasi, kalimat negatif. Ya. Di sini apa? Mustasna boleh. Nah, wajahan di sini. Oke. Boleh dia sebagai badal. Nah, kalau badal berarti apa? Mengikuti daripada fa'il, ya, atau mengikuti marfu'nya, atau dia boleh mansub. Nah, tinggal mau dibaca yang mana? Ma safarul ikhwatu illa wahbun misalkan. Ya, ma harfu nafi. Safaro fi'il madhi tadi ya. Kemudian al ikhwatu fa'il marfu. Illa harful istisna wahbun badal marfu li ikhwah. Oke. Tapi kalau kita bacanya wahbun ya, kalau bacanya wahban, kita boleh wahban mustasna mansub. Jadi boleh dua. Di kondisi ini boleh dua. Yang ketiga, ya. Oke. Istisna nakis. Nah, sekarang nakis nih. Nakis artinya apa? Eh, enggak tam, ya enggak tam ya. Maka i'rabnya gimana? I'rabnya dia menyesuaikan, ya menyesuaikan sebagai apa? Misalkan di sini masa faro illa wahbun. Kenapa wahbun? Ya, karena dia sebagai fa'il. Di sini apa yang enggak ada? Ya, kalau dia yang enggak adanya maf'ul ya berarti menyesuaikan dia. Ini untuk jenis-jenis istisna ya itu. Dan yang lebih kebanyakan yang dimaksud istisna di sini adalah yang ini nih, yang pertama. Nah, meskipun jenisnya tadi atau yang kedua nih. Oke, kalau yang ketiga ini menyesuaikan daripada istisnanya. Apa namanya? Jabatan dalam kalimatnya. Oke. Itu kalau menggunakan illa. Bagaimana kalau menggunakan yang goiru atau siwa? I'rab mustasna bi ghair wa siwa. Ya. Dia yu'rab mudhafan ilaih. Jadi ghair sama siwa di sini dia menjadi apa? Mudhaf ilaih. Maaf. Setelah ya kata setelah ghair atau siwa ya ghairu Muhammad misalkan. Nah, Muhammad di situ sebagai mudhaf ilaih. Ya beda dengan illa tadi. Kalau illa isim yang berikutnya kita bilang mustasna. Nah, tapi kalau menggunakan ghair maka isim setelah ghair atau siwa berarti dia apa? Bisa bisa dia apa? Jar. Oke. Nih. Oke. Wa i'rabu ghair. Nah, adapun ghair ini yang di i'rab sebagai i'rabu ma ba'da illa. Nih. Jadi yang menjadi mustasna adalah ghairnya atau siwanya. Adapun bendanya atau sesuatunya itu selalu nih ya, selalu dia adalah mudhaf ilaih. Oke. Nih. Baik. Jadi kalau kita bilang di sini, safarol ikhwatu ghairo, ghairo wahbin. Nah, maka wahbin di sini pengecualiannya kan sebenarnya wahbin. Wahbinnya di sini yang dia sebagai apa? Mudhof ilaih. Nah, ghairalnya ini yang menjadi mustasna. Oke. Di sini juga ghairu ya. Ini kan safaro tadi tam musbit ya. Safarol ikhwatu ghairo. Nah, karena dia tam musbit maka mustasnanya adalah nasab. Adapun ma safaru ghairu, nah, dia menjadi badal atau ghairo sebagai mustasna, ya. Ma safaro ghairu di sini sebagai
fa'il. Jadi i'rab mustasna itu ada di i'rab ghairu atau siwa. Oke. Ahwal mustasna. Adapun yang sekarang pakai ada, khala dan hasya. Oke. Nah, di sini ya ini enak enak bahasa Arab ya. I'rabu mustasna ba'da ada khala hasya bisa jar kalau dia dianggap sebagai harfu jar, oke? Atau nasab ya sebagai maf'ul bih, oke? Jadi ini bisa dibilangnya jar, bisa dibilangnya adalah maf'ul bih, oke? Jadi misal safarul ikhwatu khala wahbin, oke? Safarul ikhwatu khala wahbin. Nah, khala di sini boleh dia berarti kayak tadi mustasna ya, mustasna mansub ya. Adapun wahbin di sini berarti maaf, dia sebagai harfu jar ya. Dia sebagai harfu jar bagi wahbin di sini jar. Adapun khala wahbin nanti sebagai apa namanya fi mahali nasbi mustasna atau khala wahban. Nah, kalaupun wahban kita akan nyebutnya dia sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, jadi boleh nih, boleh sebagai harfu jar, boleh sebagai fi'il madhi. Ini untuk ada, khala dan hasya. Oke, sebelum masuk munada, silakan. Lanjut terus saja Ustaz, jangan berhenti. Oke, ini mah murid-murid DH mah Masya Allah nih ya. Oke, munada isim yaqa'u ba'da harfi nida. Munada ini isim setelah harfu nida. Harfu nida ada ya, hamzah, hamzah a ya. A nih, A Muhammad. Nah, maknanya A ya. Jadi hamzah A itu bisa berarti untuk nida ya. Bisa juga berarti apakah ya? Harfu istifham ya. Kemudian ada ayah ai ya, hayya ya. Ya Muhammad. A Muhammad sama nih. Ayah Muhammad. Ai Muhammad. Haya Muhammad. Nih. Jadi kalau kalian ilqa kalimah ya, ilqa kalimah ya pakai bahasa Arab nih. Nidanya nggak harus pakai iya terus bisa diganti pakai a atau ayah ya, atau ai atau haya. Nah, ini ya. Ini semuanya harfu nida. Nah, jenis-jenisnya. Maka naisman wahidan wa yadullu ala muayyan ya. Nih, isim sendiri ya, bukan mudhof ilaih dan dia muayyan ya. Apa namanya? Tertentu ya, maksud ya, atau ada maksud di sini. Yubna ala ma yurfa bihi. Jadi mabni ala ma yurfa bihi. Rofaknya dia dengan apa? Ya Allah. Ya Allahu. Nah, di sini ya. Maka dia kita bilang Allahu mabni ala dom. Ya. Ya Ghafaru mabni ala dom. Muhammadu. Muhammadani. Ya. Muhammaduna. Ini. Ya, dia marfu'nya dengan waw, maka kita bilang mabniu ala waw ya, rojulu ya. Nih. Jadi kalau dia isim wahid dan maksud. Jadi tertentu yang dimaksud itu si fulan. Nah, maka dia mabni ala ma yurfa bihi. Rofaknya dengan apa? Nah, selain itu, nah, selain yang apa namanya wahid muayyan, maka dia mansub ketika mudhof ilaih. Abdal Aziz ya, Ghafarad Dzunub ya. Kemudian Ghafaron Lidzunub. Nah, ini juga sama nih. Ghafaron Lidzunub aslinya tadi Ghafarad Dzunub ya. Meskipun dipisah nih Lidzunub tapi Ghafarnya tetap Ghafaron Lidzunub. Ya, aslinya Ghafarad Dzunub. Ghafilan Udkurillah. Ya, Ghafilan ini juga sama. Ya, ini ghairu maksud ya. Jadi poinnya di sini ada muayyan, maksud, di sini ghairu maksud. Kemudian isim wahid lawannya mudhof ilaih, ya. Adapun yang muayyan ghairu muayyan.
Oke. Baik, kita masuk yang bagian majrurat bentar lagi. Ada pertanyaan? Insya Allah belum, Insya Allah Ustaz. belum. Masya Allah, yuk kita selesaikan jam 2 biar cepat selesai. Majrurat paling dikit ya, paling gampang. Ini sudah 94, dikit lagi insya Allah. Majrur bi harfi jar sama majrur bil idhofah. Ya, cuma dua nih, bi harfi jar bil idhofah. Sebenarnya nggak dua, satu lagi apa? Tawabi. Nah, tawabi nggak disebut. Ya. Isim majrur bi harfi jar, ya. Isim yang terletak setelah huruf jar. Nah, ini huruf jar wajib dihafal. Min ila an ala fi lam, ya. Bi kaf ruba mud. Nah, ini mud juga sama. Mundu. Ini ada yang masukkan huruf jar hatta. Nah, ini hatta di sini meskipun nanti khilaf ya. Oke. Kemudian huruf kosam, ba, waw, bila, wallah, tallah. Nah, termasuk huruf istisna yang tadi. Ya, meskipun di sini boleh dua ya. Boleh menjadi harfu jar, ada menjadi majrur, jadi boleh dibaca majrur setengahnya, boleh dibaca nasab, ya, dan ini sebagai fi'il madhi. Oke. Contoh, wallahi. Nah, ini wallahi, wa huruf kosam, nah, huruf jar tadi masuknya. Allah lafzul jalalah, ya, majrur. Oke. Innal masya ila salat. Nah, ini ila. Oke. Harfi jar salati. Kemudian fi zulami bi sakinatin, ya, lil mu'minin. Nah, itu harfu jar. Nah, ini mah gampang. Wa alaiha wa alal fulki tuhmadun. Nah, ini untuk yang mabni. Ah, mabni, betul. Domir mabni. Itu tadi dengan huruf jar. Yang berikutnya idhofah, ya. Setiap dua isim yang menunjukkan ala syai'in wahid, menunjukkan makna satu, ya. Dua isim bergabung menjadi satu makna, ya, ini. Itu. Yang depan dinamai mudhaf, ya. I'rabnya sesuai dengan kondisinya di kalimah, bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, bisa maf'ul, ya. I'rabnya tergantung dia sebagai apa. Adapun yang kedua namanya mudhaf ilaih, wajib majrur. Dia wajib majrur, ya. Kalau dia mu'rab, maka kita bilang majrur qalamu dhafirin, ya. Jadi majrur. Kalau dia mabni, kita bilang fi mahalli jar, ya. Jadi ka domir, ya, fi mahalli jar mudhaf ilaih. Nah, makna idhofah, nah, ini bisa memunculkan makna beberapa. Bisa berarti dalam idhofah itu fi sholatul lail, bisa berarti maknanya sholat fil lail. Makna min, bab khosyab, min khosyab, jadi bahannya dari khosyab. Atau bermakna lam li, maaf, milik, saya rotu li dhofiri. Nah, bisa berarti fi, min, atau li kepemilikan. Itu fungsi daripada idhofah. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika membuat mudhaf ilaih? Yang pertama untuk mudhaf, nah, syaratnya nih, syarat dan ketentuannya mudhaf, pertama harus dibuang tanwinnya. Jadi nggak boleh bertanwin. Oke. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Mu'allimu, nggak boleh mu'allimun. Oke. Dan ini sebenarnya sama juga. Nggak boleh juga pakai al. Ya, kalau mau dibilang nih, nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai al. Yang kedua, kalau dia musanna, nunnya harus dibuang. Mu'alimani, ya, mu'alimani, maka ni-nya harus dibuang. Mu'alima dhafirin. Begitu juga untuk jamak mudzakkar salim, mu'alimuna, maka dibuang nunnya. Mu'alimu dhafirin. Ini ketentuan ketika membuat mudhaf. Jadi al harus dilucuti, tanwin juga harus dibuang,
Kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim, nunnya juga harus dilepas. Oke. Nah, adapun yang mudhof ilaih, nah hukumnya cuma satu doang tadi. Wajib majrur. Oke, bukan wajib kasroh ya, wajib majrur. Mukamila tawabi. Ah, ini bagian akhir nih. Tinggal 15 lagi. Jangan nanya ya, biar cepat selesai. Oke, kalau ada yang nggak paham boleh bertanya. Untuk tawabi, alfa tattabi'u ma qablaha fi i'rabihi. Ya, lafat yang mengikuti sebelumnya dalam i'rabnya. Tawabi ada 4, ada naat, tadi sudah kita spill ya. Ada ma'tuf, ya, berarti setelah huruf atof. Ada taukid, ya, sebagai penjelasan. Ada badal, ya, ada badal. Oke, kita masuk ke naat. Nah, tadi sabaqo ma'al hal, sudah dijelaskan tadi. Berarti sudah lewat, ya. Yang pasti naat itu menyesuaikan man'utnya, ya, dalam nakiroh-nakiroh, makrifah-makrifah, dan dalam hukum rofa-rofa, nasab-nasab, jar-jar. Ada ma'tuf, ya, yaitu tabi, ya, isim yang ada setelah huruf atof. Nah, yang penting kenali huruf atof. Setelah huruf atof disebutnya apa namanya? Ma'tuf. Huruf atof ada waw, fa, thumma, au, am. Nah, di sini hatta. Jadi hatta nih kemarin ya, tergantung nih kalian bikinnya hattanya kalimatnya gimana. Makanya bebas. Kalau kalian bilang Muhammadun hatta apa gitu. Nah, bisa jadi hattanya sebagai maktuf. Nah, huruf atof. Tapi juga tadi bisa hatta sebagai huruf jar. Jadi tergantung mau bacanya apa, yang penting alasannya tahu. Bal, lakin, kemudian la. La juga bisa menjadi atof tadi. Contoh, qara'tu fin nahwi wal fikhi. Nah, ini al fikhi di sini ma'tuf. Ya, huruf atof ma'tuf ke nahwi. Darastu nahwa wal fikha. Nah, ini juga sama. Nahwu fikhu. Nah, jadi mengikuti. Ya, mengikuti. Cuman di sini tidak berkaitan ya. Di sini meskipun sama nakiroh, ma'rifah, ma'rifah, tapi itu tidak apa? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Mau nakiroh ma'rifah itu nggak bertentangan. Fokusnya di sini adalah kesamaan dalam i'rab. Oke, itu maktuf. Taukid. Oke. Taukid ada dua, lafzi sama maknawi. Lafzi dulu. Kayaknya ini pernah kita bahas ya di kelas kayaknya semester 4. Lafzi paling gampang ya dengan mengulangi lafadznya. Nih jadi ja asailu asailu. Nah ini asailu di sini kita bilang apa? Taukid ya. Dia taukid, taukid bil marfu marfu. Takharrajtu takharrajat takharrajat. Ini juga sama nih. Jadi tinggal pengulangan lafadz saja. Itu taukid lafzi ya. Ini termasuk tawabi, berarti hukum i'rabnya sama. Itu yang lafzi, tinggal pengulangan. Nah, ini yang kedua adalah maknawi. Taukid maknawi. Nih, maknawi ada kata bantu, ya, ada kata bantu yaitu bisa menggunakan nafs, ain, ya, kila kilta atau kullun jami, ya, kullu jami atau ajma. Dan di sini ya, kita bilang di sini biasanya dia apa? Dalam bentuk mudhof, dalam bentuk mudhof ilaih, ya. Jadi nggak nafsin diri. Tapi dia mudhof ilaih dengan domir yang kembali kepada yang mau ditekankan. Najaha ma'nun, di sini misalkan ma'nun nafsuhu. Nah, lihat nafsu nggak berdiri sendiri, ya, tapi nafsuhu yang mana kembali ke ma'nun. Akrom tu ma'nan nafsahu, ya. Jadi dari sini dia dia taukid di ma'nan nih, ya, hunya kembali kepada, jadi ada domir yang melekat di situ, ya. Akrimit toliba nafsahu, ya, kalau dia toliba ini kilaihima itu, kalau dia jamak kulluhum ajmain, nah misalkan seperti itu, ya. Jadi dia ada kata bantu nih, clue-nya ada di sini, kata bantunya ini harus dihafalkan, dia bisa menjadi apa? Taukid. Oke, berikutnya badal.
Badal adalah at-tabi al-maksud bil hukmi. Ya, yang mana dia mengikuti secara hukumnya. Sihatu hadfil mubdal minhu qablahu. Oke. Jenis-jenisnya saja. Ada badal kul min kul. Contoh ja'a akhi wa'il. Ya, akhi wa'il. Jadi akhi ini adalah wa'il. Nah, ini kul min kul. Oke. Atau ba'du min kul. A'jabani wa'il wajhuhu. Nah, wajahnya wa'il. Jadi nggak wa'ilnya keseluruhan, wajahnya doang. Ini ba'du. Istimal. A'jabani wa'il khuluquhu. Nah, kalau khuluq ini istimal. Ya, sebenarnya kalau apa bedanya dengan ba'du? Ba'du ini bisa jadi tampak apa namanya anggota tubuh ataupun sesuatu yang masih bagian darinya. Ya, adapun yang istimal ini abstrak. Ya, akhlaknya. Ya, yang bikin kagum itu akhlaknya. Ya, akhlaknya kan nggak ada ini beda dengan wajah tadi. Yang ketiga adalah golat. Ya, qara'tul qalama alkitab. Nah, qara'tul qalam gimana membaca kolam? Alkitabah. Jadi ini salah salah ucap, ya. Maka di sini badalnya badal golat, ya. Nyebut nama terus ganti, ya. Maka itu badalnya golat. Oke. Malhudhah. Nah ini ya. Perhatian perhatian. Ya. Atof, taukid dan badal terletak pada apa namanya di sini? Ya qaul atfu wa taukid wal badal fil fi'li kama taqau fil ismi. Jadi atof, taukid sama badal ini bisa juga terjadi pada fi'il. Ya, contoh di sini la tuhmil wa tuqassir. Nah, kata di sini tuqassir, ya. Tuqassir di sini ada wa, ya. Tuqassir. Ini kita akan bilang apa? Maktuf, ya. Maktuf, ya. Hukumnya dia akan sama dengan tuhmil. Ya, tuqassir fi'lun mudhari, ya. Apa dia? Atau kalau mau cepat dia maktuf. Maktuf li majzum. Ya, tuhmil karena dia ketuhmil. Habis harfu atof. Ja'a ja'a. Nah, ja'a yang kedua. Nah, ini kita akan bilang apa? Sebagai taukid. Oke. Kemudian badal. Man yajtahid yaqra durusahu yanjah. Nah, di sini bisa jadi dia badal. Yajtahid yaqra ini ya. Dia sebagai badal. Oke. Jadi ini atof, yang ini taukid, yang ini badal. Oke. Baik. Nah, ini ringkasan. Mawadi urof il isim, ya. Isim rofa kapan? Ketika fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan akhwatuha, khobar inna wa akhwatuha, kemudian tabi lil marfu, ya. Bisa naat, bisa apa aja tadi naat? Hah? Naat. Tawabi tadi apa aja? Naat, kemudian taukid, atof, Apa? 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 yang terakhir apa? Badal. Badal. Oke, main ya, badal. Jadi tergantung dia marfu'nya. Adapun isim menjadi jar. Nah, di sini masbuk bi harfi jar, didahului harfu jar sebagai mudhof ilaih dan tabi lil majrur. Ya. Nih, sama tadi empat tadi. Bisa jadi dia naat majrur, kemudian taukid, badal ataupun atof. Adapun nasab tadi maf'ul yang lima, maf'ul bih, fih, lah, li ajli sama min ajli sama ma'ah mutlak, khobar kana, nah disebut nih isim inna, ya. Kemudian hal, tamyiz, mustasna, munada, tabi lil mansub. Yang mana tadi empat. Oke. Nah, ini pada isim. Terakhir, bagaimana mengi'rabkan fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi mabni. Fi'il amr mabni. Fi'il mudhari kecuali dhamir hunna sama antunna, ya, mu'rab. Oke.
Maka fi'il mudhari dia berlaku rofa, nasab dan jazm. Dia tidak ada jar tapi jazm. Oke. Kapan marfu fi'il mudhari marfu? Cirinya gampang. Idza lam yusbaq binasib wala jazim. Ya, kalau nggak ada tanda-tanda yang menasabkan atau menjazmkan. Dan ini hukum asalnya nih. Kalau nggak terpengaruh dengan dua apa namanya awamil ini, maka dia marfu. Kapan mansub? Ketika didahului nawasib, ya, yang menasabkan. Kapan jazm? Ketika didahului jawazim. Kalau ada yang menjazmkan, maka dia jazm. Jadi harus dikenal tandanya. Nah, ini yang harus dihafal. Ya. Nasbul mudhari, nawasibul mudhari'ah. Yang menasabkan ada an, lan, kai, idan, lam ta'lil, lamul juhud. Oke. Hatta. Nah, ini hatta juga bisa nasab nih. Hati-hati nih. Ya, jadi hatta ini bisa masuk jar, bisa masuk nasab, ya, bisa masuk ini juga. Nih. Nih. Awillati bimakna ilaan. Nah, bermakna ilaan au illaan. Di sini ada annya nih yang pasti. Yang sebenarnya an di awal nih. Fa sababiyah. Nah, nanti kalau dia ada fa di situ, awil ma'iyah, wawul ma'iyah. Ini juga sama. Contoh, yajibu an ajtahida. Lan uhmila. Kai nih, idan anjaha. Ini ya. Jadi harus dihafal nawasibul mudhari. Nih, yang penting kenali tandanya, maka fi'il mudhari tinggal dinasabkan ketika bertemu tanda tersebut. Jawazim, ya. Yang mana di sini jawazim ada yang menjazmkan satu fi'il, ya, dan ada yang nanti lebih dari satu fi'il. Yaitu huruf apa? Lam, lamma, la nahiyah, lamul amr, ya, lam yadhab, lamma yadhab, la tadhab, litadhab. Nah, ini ya. Ini termasuk jawazim. Adapun jawazim yang menasabkan lagi. Jawazim yang menjazmkan dua fiil, ya, yaitu fiil yang mana terjadi pada syart, ya. Yang pertama disebut sebagai fiil syart, yang kedua jawabu syart. Misalkan kata in. Nah, ini bisa in dua nih. In, id, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ai, in, ta'ti. Nah, ini ya. Ini fi'lu syartnya, ya. Ukrimka. Ukrimka. Ini jawabu syartnya. Jadi dua nih. Gara-gara in, ya, in menjazmkan dua fi'il. Ya. Man yad'u yasma. Oke. Aina aina tajlis tastafid. Ini. In tattaku yaj'al. Ini dua fi'il. Wama taf'alu ya'lam. Ya, ya'lam. Ya. Ada fi'il syart, ada jawabu syart. Dan terakhir ini habis ini. Dan yang terakhir adalah mawadi'uhu, ya. Rafa'nya mudhari paling gampang ketika tidak ada tanda-tanda tadi, ya. Ketika tidak ada nawasib, tidak ada jawazim, maka kita baca dengan marfu. Yubarikullah, wallah yarzuquna, ya. Yuhtamu, ini tidak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Selesailah kita pertemuan hari ini. Selamat berlibur. Alhamdulillah. 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 Oke, baik. Satu, dua, tiga. Ada pertanyaan? Godan kaifa Ustaz? Eh, Godan, Godan. Godan binisbati ana utlah. Godan, Godan hari libur saya. Adapun kalian masih daurah. Tunggu saja info selanjutnya. Ya. Kalau nggak Ustadz Rifki yang masuk, bisa jadi Ustadz Acep ataupun Ustadz yang lain, ya. Yang pasti bukan Ustadz Aji. Baik, ya. Ustadz Ustadz Aji dikirim ke Bogor sebelah sono. Misalnya ada pertanyaan? Kak Sakila mau ikut ke Cimori, Ustaz. Oke.
Baik, tafadhol. Ya. Oke, kalau nggak ada cukup ya, insya Allah kita lanjutkan setelah liburan ya. Masya Allah, selamat berlibur ya setelah menyelesaikan daurah. Kemudian lanjut daurah ya, jangan pulang dan kalaupun pulang jangan lupa balik. Oke, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, jangan kebablasan, takutnya lupa jalan. Oke, salah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.